Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Oktaviani Hamel, selaku perwakilan kelompok 5 dari kelas 5C PGSI akan memoderatori presentasi pada hari ini pada proyek flowchart dan juga C++ pada mata kuliah pembelajaran coding dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufik dan juga Ibu Tita Mulyanti. Next. Oke, adapun judul proyek kami kali ini adalah program kalkulator bangun datar. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok 5 ya ini yang pertama Anggerwisi dengan NIM terakhir 1028 dan nomor absensi 6. Yang kedua saya sendiri Sabrina Oktaviani dengan NIM akhir 1114 nomor absen 26 dan yang terakhir Erni Rahayu dengan absen terakhir 400 dan juga absen 44. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman yang bertugas. Selanjutnya yaitu pengertian flowchart. Flowchart sendiri merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart juga merupakan bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Ilustrasi dari flowchart ini dinandakan dalam bentuk simbol, di mana setiap simbol mempunyai makna tertentu untuk proses tertentu. Simbol-simbol flowchart ini yang umumnya digunakan adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Selanjutnya yaitu kelompok kami akan mendemokan program dari flowchart. Untuk mengawali sebuah program, kami menggunakan Terminator di sini untuk memulai agar program berjalan. Lalu kemudian menggunakan output agar terbaca oleh pengguna saat program dijalankan. Nah, outputnya itu yang akan ditampilkan ke pengguna yaitu selamat datang di program kalkulator bangun datar. Kemudian menggunakan declare untuk membuat variabel, yaitu untuk menyimpan data saat program berjalan. Nah, menggunakan string itu agar dapat memunculkan karakter, agar pengguna dapat mengetikkan karakter. Nah, karakternya itu berupa nama. Kemudian menggunakan output lagi, yaitu akan ditanya siapa namamu, kemudian pengguna akan menuliskan atau memasukkan nama. Nah, kemudian ada lagi di bawahnya yaitu output apakah kamu ingin menghitung keliling dan luas bangun datar. Nanti pengguna akan memasukkan ya atau tidak. Di bawahnya kemudian ada string, sama seperti tadi yang string nama, tapi di sini string pilihan. Pengguna akan menginputkan ya atau tidak tadi. Nah, lalu ada looping di sini yang akan membuat struktur pilihan yaitu true atau false. Apabila true, maka akan mengeksekusi pertanyaan berupa pengguna akan diarahkan ke real bangun datar yang ada di sini. Nah, apabila pengguna nanti memilih false dengan mengetik atau memasukkan T, maka program akan mengeluarkan output selesai dan terima kasih kemudian akan end. Nah, tadi apabila pengguna akan memilih yang true, yaitu memilih Y, maka akan muncul output berupa tulisan. Nah, di sini ada perintah untuk pengguna memilih bangun datar mana yang ingin ia cari. 1 untuk mencari persegi, 2 untuk persegi panjang, 3 untuk segitiga, 4 untuk lingkaran, 5 untuk jajar genjang, 6 untuk belah ketupat, 7 untuk layang-layang, dan 8 untuk trapesium. Nah, setelah membuat input BD atau bangun datar, maka kami membuat perjabangan di mana ada true dan false. Apabila nanti pengguna mengklik angka 1, maka akan true, di mana nanti diarahkan pada menghitung nilai
persegi. Pada true ini nanti kami membuat output yang bertuliskan kamu akan mencari nilai persegi, di mana kemudian kami membuat deklarasi declare atau declaration, di mana variabel yang dicari dan dibutuhkan yaitu ada S sebagai sisi persegi, keliling, dan luas persegi. Setelah membuat declare atau declaration ini kita menggunakan tipe real, di mana agar bisa dimasukkan bilangan yang berkoma. Setelah membuat declare, kami membuat output masukkan sisi, di mana nanti output masukkan sisi dan input S sebagai sisi, di mana nanti pengguna dimohon untuk memasukkan sisi panjang sisi dari persegi tersebut. Kemudian setelah pengguna memasukkan sisi, kemudian akan diolah dengan menggunakan statement assign, yaitu ada keliling dan luas, di mana keliling persegi ini sisi tambah sisi tambah sisi atau sisi kali 4, dan luas adalah sisi kali sisi. Selanjutnya, setelah itu, maka akan langsung otomatis muncul luas dan keliling dari persegi di sebelah kanan dari output, maka nilai keliling persegi adalah sama dengan tanda kutip dan keliling, dan output maka nilai luas persegi adalah sama dengan petik dan luas. Selanjutnya, setelah memunculkan nilai hasil dari keliling dan luas persegi, maka akan ada pernyataan atau output di mana pengguna diberi pilihan apakah kamu ingin menghitung lagi. Apabila ya, maka klik Y pada keyboard, dan apabila tidak, maka klik T pada keyboard. Bisa di-scroll ke bawah, Mbak Angger. Nah, setelah output ini, kami memasukkan input pilihan, di mana nanti setelah apabila si pengguna mengklik Y, maka akan otomatis diarahkan pada tampilan awal, di mana diberi pilihan 1 klik persegi, 2 klik 2 mencari nilai persegi panjang, dan seterusnya seperti itu. Apabila T, maka akan langsung diarahkan ke selesai. Oke, jadi setelah apabila pengguna mengklik Y setelah menghitung nilai persegi dan pengguna menuliskan angka 2, maka akan diarahkan pada percabangan true di persegi panjang. Di percabangan true ini, maka kami menuliskan output yaitu berupa kamu akan mencari nilai persegi panjang. Kemudian membuat declare atau declaration, di mana ada variabel yang dibutuhkan yaitu panjang, lebar, keliling, dan luas persegi panjang. Di mana ini juga menggunakan tipe declare yang real untuk agar bisa dimasukkan bilangan berkoma. Lalu kami membuat output masukan panjang dan input P sebagai panjang, di mana nanti pengguna diharapkan untuk memasukkan panjang dari persegi panjang. Selanjutnya, setelah memasukkan atau menginput dari panjang persegi panjang, lalu akan ada output masukkan lebar dan input L sebagai lebar persegi panjang, di mana pengguna nanti akan diarahkan untuk memasukkan lebar dari persegi panjang yang sesuai kehendak dari pengguna tersebut. Lalu setelah itu kami menggunakan statement keliling dan luas, di mana di statement keliling kami masukkan rumus dari keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali P plus L, kemudian statement luas yaitu P kali L. Setelah itu secara otomatis akan muncul hasil dari luas dan keliling persegi panjang dengan dibarengi dengan output, maka nilai keliling persegi panjang adalah sama dengan tanda kutip dan keliling, dan kemudian ada output, maka nilai luas persegi panjang adalah sama dengan petik dan luas. Setelah hasil dari keliling dan luas persegi panjang ini muncul, akan secara otomatis juga muncul output berupa pertanyaan, apakah kamu ingin menghitung lagi? Di mana ini ada input pilihan, di mana Y nanti pengguna berarti ya ingin menghitung kembali, dan T berarti tidak dan diarahkan pada N. Apabila pengguna menginput Y dan diarahkan pada tampilan awal yaitu berupa pilihan bangun data yang ingin dihitung, kami masukkan input pilihan agar langsung tertuju pada tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya, bagi teman yang bertugas, saya persilahkan.
Oke, kita next ke bangun kelima, yakni mencari nilai luas dan juga keliling jajar genjang. Nah, eh, jika pengguna ingin mencari luas dan juga keliling jajar genjang, maka dapat menekan angka 5 pada pilihan bangun datar. Oke, agak ke bawah lagi, Mbak Angger. Bawah lagi, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, setelah itu nanti akan muncul output keterangan konfirmasi bahwa kamu akan mencari nilai jajar genjang. Kemudian, gunakan statement variables declaration untuk menambahkan variabel-variabel berjenis real yang dibutuhkan untuk mencari keliling dan juga luas jajar genjang, yakni berupa keliling, luas, nilai alas yang dilambangkan dengan A, nilai sisi miring yang dilambangkan dengan B, dan nilai tinggi yang dilambangkan dengan T. Oke, ke bawah lagi Mbak Angger. Terus ke bawah lagi. Lagi. Oke. Nah, eh, hmm, lalu seperti bangun-bangun sebelumnya juga, nanti akan muncul output yang meminta pengguna untuk memasukkan nilai-nilai variabel yaitu A, B, dan T. Setelah pengguna memasukkan nilai-nilai tersebut, maka program flowchart akan mengolah data dengan statement assign sesuai dengan rumus keliling dan luas jajar genjang, yaitu kelilingnya 2 kali A plus B dan juga luasnya A kali T. Maka muncullah output hasil keliling dan juga luas jajar genjang. Kemudian kita bisa lanjut ke bangun ke-6. Naik lagi Mbak Angger. Oke, ke bawah sedikit. Oke. Nah, di bangun ke-6 ini, ketika pengguna ingin mencari nilai keliling dan luas belah ketupat, maka dapat menekan angka 6 pada pilihan bangun datar. Nah, setelah itu nanti akan muncul output keterangan konfirmasi bahwa kamu akan mencari nilai belah ketupat. Kemudian, gunakan statement variables declaration untuk menambahkan variabel-variabel berjenis real yang dibutuhkan untuk mencari keliling dan juga luas belah ketupat, yakni keliling, luas, nilai diagonal 1 yang dilambangkan dengan D1, dan juga nilai diagonal 2 yang dilambangkan dengan D2. Oke, kita bawa ke bawah lagi, Mbak Angger. Ke bawah lagi. Oke. Lalu akan muncul output yang meminta pengguna untuk memasukkan nilai-nilai variabel D1 dan juga D2. Setelah pengguna memasukkan nilai-nilai tersebut, maka program flowchart akan kembali mengolah data dengan statement assign sesuai dengan rumus keliling dan luas belah ketupat, yaitu kelilingnya 4 kali sisi dan juga luasnya D1 kali D2 dibagi 2. Maka akan muncul output hasil keliling dan juga luas belah ketupat. Kita next lagi ke bangun. Nah, di setiap akhir sesi dari bangun datar ini, nantinya akan muncul output pertanyaan apakah pengguna ingin menghitung lagi atau tidak. Jika pengguna mengeklik T, maka pengguna akan mengakhiri program. Dan jika mengeklik tombol Y, maka pengguna akan lanjut mencari lagi nilai keliling dan luas bangun datar lainnya. Nah, baik. Sekian presentasi tentang proyek flowchart kami melalui aplikasi algoritma. Selanjutnya, kita akan memasuki presentasi proyeksi plus kami yang juga berjudul kalkulator bangun datar dengan menggunakan aplikasi kode blok. Saya persilakan bagi teman-teman yang bertugas dari kelompok 5 untuk memulai presentasi. Oke, kemudian kita akan masuk kepada bahasa pemrograman C++. Nah, bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi atau general purpose programming language dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Karena termasuk general purpose programming language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi,
Nah, bahasa pemrograman C++ bisa dipakai untuk membuat aplikasi desktop seperti antivirus, software pengolah gambar atau image processing, aplikasi pengolah kata atau word processing, hingga untuk membuat compiler bahasa pemrograman lain. Nah, ini adalah bahasa pemrograman C++. Bagi teman-teman yang bertugas, dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait program yang telah kami buat dengan berbasis teks dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, di mana program ini kami buat dengan judul kalkulator bangun datar untuk siswa SD kelas 5 pada materi luas dan keliling bangun datar. Nah, untuk membuat program ini diawali dengan pada baris pertama, yaitu menggunakan hashtag include IOStream, kemudian menggunakan using namespace std, kemudian pada baris ketiga kami juga menambahkan hashtag define p3,14 untuk mendefinisikan konstanta pi dengan nilai 3,14. Selanjutnya, kemudian kami mendeklarasikan variabel global dengan const in atau integer panjang array dengan sama dengan 8, di mana 8 ini didapat dari total bangun datar yang ingin dipakai, yaitu ada 8 bangun datar. Selanjutnya, kemudian kami membuat variabel konfirmasi dengan tipe data char konfirmasi, kemudian variabel luas dan keliling dengan tipe data bilangan real. Lalu, kemudian juga kami membuat array dengan nama array adalah bangun datar, dengan tipe data adalah string. Dan panjang array-nya adalah 8 sesuai dengan konstanta anggota dari array-nya sendiri, yaitu ada persegi, persegi panjang, segitiga sama sisi, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, serta trapesium sama kaki. Selanjutnya terdapat fungsi void header, di mana void ini kami gunakan untuk menampilkan judul program yang kami buat, kemudian nama pembuatan program yaitu anggota dari kelompok 5, di mana ada nama, NIM, dan nomor absen dari anggota kelompok 5. Selanjutnya yaitu kami membuat void header bangun datar dengan nama fungsi bangun datar, di mana di sini nantinya akan menampilkan daftar bangun datar yang bisa dipilih ketika program dijalankan. Di sini kami mendeklarasikan ke-8 bangun datar dan juga mendeklarasikan pilihan dengan tipe data integer atau bilangan bulat, kemudian juga terdapat pilihan back. Ke bawah lagi, Mbak. Ke bawah yang ada back-nya. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada void pilihan bangun datar, kemudian ada void ke-8 bangun datar, kemudian ada tipe integer pilihan, dan ada juga dengan back. Selanjutnya, pada fungsi ini, pada looping yaitu menggunakan if sederhana, yaitu di mana nanti ketika pengguna memilih angka 1, maka secara otomatis program akan menjalankan fungsi cari nilai persegi. Kemudian apabila yang dipilih adalah nomor 2, maka fungsi yang akan dijalankan adalah fungsi persegi panjang. Dan seterusnya hingga ke bawah apabila pengguna tidak mengklik pilihan antara nomor 1 sampai 8, maka pengguna akan ditampilkan cout atau perintah berupa atau pernyataan berupa maaf pilihan tidak tersedia, masukkan pilihan yang benar. Nah, di sini kami membuat rumus berupa go to back, di mana nanti secara otomatis pada tampilan pengguna akan diarahkan kembali pada menu awal, di mana untuk memilih pilihan bangun datar yang benar agar program dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke fungsi bangun datar pertama ya teman-teman, yaitu persegi dengan variabel S sebagai sisinya. Nah, cout akan menampilkan perintah untuk memasukkan panjang sisi persegi. Kemudian program akan mengolah data sesuai dengan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi, dan juga rumus kelilingnya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali S. Kemudian fungsi getChar itu yang ada di situ itu berfungsi sebagai perintah bahwa program itu hanya bisa dilanjutkan apabila pengguna menekan tombol enter. Nah, setelah pengguna menekan tombol enter, maka akan muncul informasi tentang
konfirmasi ulang tentang apa saja yang diketahui dari data yang dimasukkan, yaitu sisi sama dengan sekian. Nah, setelah di-enter lagi, maka akan muncul informasi luas dan juga keliling persegi dari mulai rumus hingga hasil akhirnya. Oke, kita next lagi ke bangun kedua. Ke bawah lagi, Mbak Angger. Oke, fungsi bangun yang kedua yaitu fungsi persegi dengan variabel P dan L. P sebagai panjang dan juga L sebagai lebar. Oke, Cout akan menampilkan lagi nih perintah untuk memasukkan panjang dan juga lebar dari persegi panjang. Kemudian program akan mengolah data sesuai dengan rumus luas persegi panjang yaitu P kali L dan juga keliling persegi panjang yaitu 2 kali P tambah L. Kemudian Cout kembali lagi mengkonfirmasi data yang ditampilkan dengan tulisan diketahui panjang bangun sekian dan juga lebar sekian, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi getchar lagi nih, yang tadi fungsinya adalah untuk memerintahkan bahwa program ini hanya bisa dijalankan jika pengguna mengeklik tombol enter. Oke? Kita bayangkan pengguna akan mengklik enter. Kemudian nanti setelah di-enter, maka akan muncul informasi tentang luas dan juga keliling dari persegi panjang, dari mulai rumus hingga hasil akhirnya nanti. Kita next lagi ke bangun ketiga. Ke bawah lagi, Mbak Angger. Oke, kita masuk ke fungsi bangun ketiga, yaitu segitiga dengan Selanjutnya kita masuk ke fungsi bangun lingkaran. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Sabina, bahwa Cout akan menampilkan perintah untuk memasukkan variabel Pi dikali R atau Pi R kuadrat. Kemudian program akan mengolah data sesuai dengan rumus lingkaran yang telah ditentukan tersebut. Cout kembali akan mengonfirmasi data dengan menampilkan tulisan diketahui berapa dan diketahui apa dengan jari-jari berapa. Oke, seperti itu. Kemudian akan ada fungsi getchar di sini berfungsi untuk memerintah bahwa program hanya bisa dilanjut ketika pengguna menekan tombol enter. Nanti apabila pengguna menekan tombol enter, maka akan keluar rumus dan juga jawaban dari jari-jari yang telah dimasukkan atau dari rumus yang telah dimasukkan tadi berupa luas dan juga keliling. Selanjutnya ke fungsi jajar genjang. Di sini ada variabel A, B, dan T. A sebagai panjang sisi A, B sebagai panjang sisi B, dan T sebagai tinggi. Nah, nanti Cout akan menampilkan perintah ini untuk pengguna memasukkan variabel tersebut. Kemudian, Cout akan kembali mengonfirmasi dengan memperlihatkan diketahui dari setiap variabel ini, dan juga nanti getchar yang berfungsi untuk memerintahkan bahwa program tersebut dapat dilanjutkan dengan pengguna meng-enter. Nah, nanti akan terlihat luas dan kelilingnya dari suatu data yang dicari tersebut. Selanjutnya ke belah ketupat. Nah, selanjutnya di sini ada integer main sebagai mulai program kembali. Di sini nanti ada integer main. Nanti Cout akan memberi perintah kepada pengguna apakah ingin menghitung lagi. Nah, di sini nanti diberi looping dengan if sederhana. Apabila nanti pengguna mengetik Y untuk mengonfirmasi, nah nanti akan back atau kembali kepada pada bangun datar yang ingin dicari. Seperti yang di awal tadi, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Erni. Kemudian apabila pengguna nanti mengonfirmasi dengan mengetik atau memasukkan huruf T, maka Cout akan memerintahkan
program ini selesai dan terima kasih, semoga membantu. Nah, nanti ini Redren kembali lagi ke nol. Terima kasih. Seperti itu. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok 5 kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Pak Taufik yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.